siapa ya? Oke, dokter. Baik, sebelum memulai lanjutan pleno pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin, mohon maaf dokter, apa diperbolehkan untuk menunggu azan selesai terlebih dahulu, dokter? Oh, boleh. Ya, iya deh, nunggu aja. Oke, dokter. Baik, untuk teman-teman yang tidak berhalangan bisa dimohon untuk on-cam terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator utama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulia Akmal Purwanto dengan NIM 22102. Kali ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi moderator utama. Jadi langsung saja untuk melanjutkan pleno kemarin dari kelompok 5 yang untuk mapping konsep. Jadi untuk waktu dan layar kami persilahkan. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 5 dengan NIM 221009 atas nama Mayana Putri Briandari. Di sini saya akan mempresentasikan mapping konsep untuk sistem imun. Sistem imun sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada imun seluler, juga imun humoral. Pada imun seluler ini terjadi dua tipe reaksi. Untuk reaksi yang pertama itu reaksi T helper CD4+ yang berfungsi untuk mensekresikan sitokin yang merekrut dan juga mengaktifasi leukosit lain untuk memfagositosis dan menghancurkan mikroba yang ada pada sel yang terjangkit antigen. Untuk reaksi yang kedua ada limfosit sitotoksik CD8+ yang berfungsi untuk membunuh sel yang terinfeksi dan mengandung protein mikroba, serta berfungsi untuk mengeliminasi sumber seluler infeksinya. Untuk prosesnya itu, yang pertama, pada kelompok sel T effector, pada reaksi pertama ada T helper 1 CD4+, dan juga ada sel T effector atau sel T helper 17. Yang fungsinya pertama itu untuk mengenali antigen mikroba dan juga mensekresi sitokin yang akan menarik leukosit dan merangsang terjadinya inflamasi yang akan mengaktifasi makrofag untuk membunuh mikroba yang telah ditelan oleh sel. Kemudian juga pada merangsang inflamasinya itu berfungsi untuk membunuh mikrobanya. Untuk tipe reaksi yang kedua itu ini dilakukan oleh limfosit sitotoksik CD8+ atau yang disingkat CTL. Ini fungsinya itu untuk membunuh sel yang telah terinfeksi oleh antigen di dalam sitoplasma. Sel T CD8+ juga berfungsi untuk memproduksi sitokin yang juga menginduksi reaksi inflamasi dan juga dapat mengaktifkan makrofag. Kemudian pada tahapan imun selulernya itu memiliki dua tahap. Yang pertama itu pada tahapan induksi respon. Untuk tahapan induksi respon itu pada limfosit T naif ini yang mengenali peptida yang berasal dari antigen protein yang disediakan oleh sel dendrit di daerah limfoid organ perifer, yang kemudian akan merangsang sel limfoid T naif berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel efektor dan menjadi sel memori. Setelah sel efektor berproliferasi dan berdiferensiasi akan masuk ke dalam
sirkulasi untuk menuju ke jaringan perifer yang terdapat antigennya. Untuk migrasinya sel T efektor ini disertai dengan migrasinya leukosit ke tempat antigen yang melalui pembuluh darah di jaringan perifer dengan terikat pada sel endotel. Setelah sel efektor bertemu dengan antigen dalam jaringan perifer, ini akan menyebabkan aktivasi pada sel T efektor oleh sitokin yang membuat sel T efektor menjalankan fungsinya. Untuk fungsinya sendiri seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ada dua. Untuk sel efektor yang pertama ada sel TCD4+ yang mengaktifkan fagosit untuk menghancurkan mikroba, sedangkan untuk sel limfosit TCD8+ sitotoksik atau CTL itu berfungsi untuk membunuh sel yang telah terinfeksi oleh antigen sebelumnya. Sedangkan untuk sel T memory itu, Halo. iya dokter. Diskusi yang lain nggak bisa join breakout room ini, kita pindah dulu aja. Pindah dulu pakai link yang dari saya ya, Dek. Oh iya dokter. Ini dokter. Kan kalau dokternya nggak bisa join. Bersangkutan, monggo bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk sistem imun pada imun humoral. Sebelum saya menjelaskan pada tahap imun humoral itu, saya akan membahas pada respon antibodinya terlebih dahulu. Untuk pada saat terjadi sistem imun humoral, kan sebelumnya pada sistem imun seluler masih ada limfosit T memori yang berfungsi untuk sebagai pengingat apabila antigen yang sebelumnya dibunuh oleh sel TCD8+ kembali menyerang sel tubuh. Itu untuk respon antibodinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, respon antibodi yang tergantung pada sel T helper, sel T atau disebut T dependent. Yang kedua ada respon antibodi yang tidak tergantung pada sel T atau T independent. Untuk pembeda dari kedua respon antibodi ini adalah dibedakan pada yang membantu limfosit B untuk mengenali antigen yang masuk dalam tubuh. Sedang pada T independent itu yang membantu itu ada sel T helper, sedangkan pada T independent yang membantu itu adalah non-protein lainnya seperti antigen polisakarida. Nah, kemudian untuk perbedaan lainnya itu yang berbeda adalah pada perubahan isotype-nya. Pada T dependent itu antibodi afinitas yang dihasilkan itu lebih tinggi daripada pada T independent yang antibodi afinitasnya yang dihasilkan itu lebih rendah. Kemudian pada sel plasmanya juga umurnya lebih panjang pada T dependent, sedangkan pada T independent itu umurnya lebih pendek. Kemudian pada tahap imun humoral itu yang pertama adalah pengenalan antigen oleh sel limfosit B naif yang dibantu oleh sel T helper atau rangsangan lainnya yang akan menyebabkan adanya aktivasi limfosit B yang merangsang limfosit B berproliferasi dan juga berdiferensiasi menjadi beberapa sel plasma atau antibodi. Untuk hasil dari diferensiasi antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B ini, yang pertama ada sel plasma yang akan mensekresikan antibodi, yaitu imunoglobulin M. Kemudian ada sel B yang mensekresikan imunoglobulin G, dan ada juga sel B yang mensekresikan imunoglobulin dengan afinitas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu sel B juga dapat berdiferensiasi menjadi sel B memori. Ini fungsinya hampir sama dengan sel T memori pada imun seluler. Kemudian untuk fungsi efektor pada antibodi itu
pada saat terjadi perubahan isotype dan maturasi pada afinitas ini yang diproduksi oleh limfosit B yang dirangsang oleh antigen, ini akan menjadi dua produk. Yang pertama itu akan dihasilkannya antibodi dan juga dihasilkannya aktivasi komplement. Untuk antibodi ini memiliki beberapa fungsi. Untuk ketiga fungsi ini berfungsi pada imunoglobin G. Yang pertama itu untuk menetralisir mikroba dan racun atau toksin yang dikeluarkan oleh antigen pada sel tubuh. Yang kemudian yang fungsi yang kedua ini dilakukan oleh reseptor Fc, tapi memiliki dua fungsi yang berbeda. Yang pertama itu ada reseptor Fc yang melakukan opsonisasi dan fagositosis mikroba, sedangkan pada reseptor Fc yang dibantu oleh sel NK ini melakukan sitotoksisitas seluler yang tergantung antibodi yang diperantarai oleh sel NK ini. Sel NK yang dibantu oleh reseptor Fc sebelumnya. Kemudian untuk fungsi pada aktivitas komplement itu, yang pertama itu melakukan lisis pada mikroba, yang kedua melakukan fagositis mikroba yang telah diopsonisasi dengan fragmen komplement seperti pada reseptor C3b ini. Kemudian yang terakhir merangsang terjadinya inflamasi pada sel yang terdapat antigen. Mungkin sekian presentasi mapping konsep dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator utama. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Monggo yang mau bertanya dipersilakan, dan juga untuk ada pertanyaan lagi dari kelompok selanjutnya. Baik, pada saudara Ajit, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, tadi Anda menjelaskan tentang afinitasnya yang lebih tinggi. Maksud dari afinitas itu sendiri itu apa ya? Terima kasih. Terima kasih pada saudara Ajit. Mungkin nanti bisa minta tolong untuk ditulis di kolom chat ya. Selanjutnya dari teman-teman yang lain, kalau ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Baik, Mas. Mungkin masih belum ada pertanyaan. Mungkin kalau nanti ada yang mau bertanya dan masih mikir, bisa ditulis di kolom chat ya, biar nanti tahu kalau ada pertanyaan tambahan. Untuk selanjutnya adalah sesi menjawab atas pertanyaan yang telah disampaikan pada pleno kemarin. Mungkin bisa dilanjutkan pada kelompok 1 ya. Untuk yang LO1, monggo waktu dan layar kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altafia Nabila dengan NIM 2101054 dari perwakilan dari kelompok 1 izin menjawab untuk pertanyaan dari Gusti Linggan. Pertanyaan sendiri itu ada 3 kelenjar saliva, kelenjar protis sama kelenjar submandibular dan sublingual. Itu bermuara di mana dan tempat jalannya itu melewati jalur apa. Jadi pertama untuk kelenjar parotis itu melewati ductus paroticus tensori yang dia tuh bermuara di vestibulum oris. Lalu selanjutnya itu ada kelenjar submandibular. Dia tuh melewati ductus submandibularis Wartoni yang dia tuh bermuara di cavum oris propyrus yaitu di papilla sublingualis. Lalu yang ketiga itu ada kelenjar sublingual. Itu melewati ductus sublingualis yang bermuara di cavum oris propyrus yaitu di bagian pelika sublingualis. Baik, untuk nomor selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab mengenai jawaban nomor 2 dari pertanyaan dari Jidan mengenai apakah ketiga gigi bagian belakang atau molar itu selalu tumbuh pada usia 17 sampai 24 tahun, dan jika tumbuh lebih di atas waktu itu mengapa bisa terjadi. Jadi gigi bungsu atau gigi molar 3 itu akan tumbuh di bagian paling belakang dari rahang dalam kavitas oris. Namun gigi ini bisa tumbuh tidak sesuai dengan waktunya dikarenakan perkembangan rahang yang belum sempurna sehingga membuat tempat gigi itu menjadi terbatas. Bahkan si gigi molar 3 ini hingga usia 30 tahun belum bisa tumbuh juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini presentasi nggak selesai terus atau memang belum presentasi? Izin dokter, tadi saya sempat terkendala jaringan dan teman saya mau menjawab juga terkendala dokter. Baik, izin melanjutkan dokter. Jadi untuk nomor 3 dan 4 mengenai pertanyaan dari dokter Rahma, yakni mengenai nukleus di otak yang mengendalikan proses mengunyah dan menelan, dan nomor 4 itu bukan. Jadi untuk nomor 3, menelan itu dikendalikan oleh nukleus ambigus yang terletak di bagian paling bawah dari brainstem atau batang otak dan merupakan nukleus dari serabut saraf eferen, usus peringan atau
cranial nervus ke-9 dan nervus vagus atau yang ke-10, dan di mana nukleus ambiguus ini menyediakan serabut saraf yang mempersarafi otot-otot somatik faring, laring, dan palatum mole. Nah, itu tadi yang kenalan. Untuk yang munya, otot-otot untuk gerakan munya diinervasi nervus cranial mandibular, di mana nervus ini ada di nervus 5 yang 3 yang berhubungan dengan nukleus dari motorik trigeminal. Untuk pertanyaan nomor 4 mengenai bagaimana mekanisme saat menelan terjadi penutupan nasofaring dan laringofaring, itu berkaitan dengan itu, makanan kan sudah melewati proses digestif yang ada pada rongga mulut secara mekanik maupun kimiawi. Makanan itu akan terdorong ke belakang oleh lidah menuju faring. Saat makanan mencapai belakang lidah, uvula itu bergerak atas untuk mempersempit nasofaring dan epiglotis, dan akhirnya menutup laringofaring sehingga makanan tidak masuk laring, tapi nanti akan masuk ke esofagus itu, dan nanti akan menekan di sphincter esofagus superior dan makanan itu akan masuk ke esofagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nomor 3 dan 4 itu lebih gampang diterangkan kalau ada gambarnya gitu ya. Ada gambarnya nggak? Iya, dokter. Izin dokter, untuk gambarnya mungkin kami belum sempat memasukkan, tapi setelah ini akan kami masukkan terlebih dahulu. Belum dikumpulkan ke dokter Amal, dilengkapi dulu ya dengan gambar atau diagramnya. Saya dilanjutkan, ada yang masih nggak jelas mungkin dari presentasi kelompok 1? Maaf dokter, ini di bawahnya sudah dimasukkan barusan. Ini sebenarnya proses bagaimana makanan jalan dari depan, terus sudah nyampe di mana pas uvulanya terangkat sama palatum molnya terangkat, lalu dia akan terjadi. Jadi step-by-stepnya sama nukleus yang mengatur proses pencernaan itu juga dari mana terus turunnya kemana gitu. Dilengkapi ya sebelum dikumpulkan ke dokter anak. Baik dokter. Oke, sudah ada yang mau digunakan untuk materi anatomi histofisiologi dari rongga mulut. Baik, moderator silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih dokter. Ngapunten dokter, tadi waktu jenengan bicara itu agak putus-putus nggih dokter. Oh, putus. Saya coba minta ini aja dilengkapi. Jadi yang tadi proses menelannya itu dilengkapi step by step-nya. Jadi dari makanan di depan, terus di situ palatum mole sama uvulanya terangkat, menutup nasofaring, terus itu baru ke belakang. Jadi dilengkapi step by step-nya dengan keterangan. Kemudian yang untuk nukleus yang mengatur proses menelan tadi ya, misalnya ini keterangan tadi, itu juga dilengkapi dengan gambar yang mestinya ada dari nukleus apa, terus turun kemana gitu. Itu bisa dimengerti kah? Kedengeran nggak? Niku dokter kurang terdengar. Agak berbeda. Kalau suara saya dengar? Ya jelas. Iya dokter. Baik, saya sih tadi dengar. Jadi yang dimaksud dokter saya itu
dalam proses menelan kamu harus presentasinya tadi ya dilengkapi dengan step by stepnya. Step yang pertama prosesnya apa? Gitu. Itu tentu kan setelah proses mengunyah ya. Setelah proses mengunyah, terus proses menelan diawali dengan apa? Yang pertama, terus tahap yang kedua apa? Tahap ketiga apa? Bagusnya disertai dengan gambar dari masing-masing step. Misalnya ya menekan proses penekanan bolus dari cavum oris ke orofaring itu dilakukan oleh lidah. Maka gambarnya gambarnya sesuai dengan step yang pertama tadi. Terus proses di orofaring masuk ke sorry di step yang pertama tadi ada peran dari muskulus apa aja misalnya seperti itu. Sama selain itu juga harusnya ada persarafannya ya, proses menekan bolus dari orofaring ke dari cavum oris ke orofaring itu di pergerakannya otot apa oleh nervus apa. Karena apa? Ini basic untuk nanti di blok patologis. Ada orang yang kesulitan menelan gara-gara ototnya melemah. Ada orang yang kesulitan menelan gara-gara persarafannya bermasalah. Misalnya pada kasus HNP yang di cervical. Gitu. Itu kan salah satu sarafnya ya adalah saraf yang mempersarafi proses menelan. Gitu. Jadi dengan kamu tahu proses fisiologisnya dengan detail, itu nanti pas blok patologis gampang tuh mengira-ngira, oh kalau kayak gini paling dari sarafnya nih, oh ini paling dari ototnya. Seperti itu. Ya, itu dari proses menelan sampai terus ke ini ya, proses terakhir dari menelan itu harus diperjelas step by step-nya. Gitu. Dengan ada di videonya sudah bagus sih. Jelas ya kalau dari yang saya ucapkan? Begitu ya dokter Rosa ya? Iya. Jelas. Oke. Dokter saya mau jelas. Oke, lanjut silakan. silakan. Moderator, silakan diambil alih moderator. Oh ini udah nggak berubah lagi suaranya dokter Rosa. Pindah speaker ini. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya yaitu dari kelompok 2. PO2, monggo waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Pratita dan Putri dengan NIM 221094. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hajid, yaitu otot muskularis di mukosa termasuk jenis otot apa? Muskularis mukosa digambarkan sebagai berkas serat otot polos yang terpotong memanjang. Serat otot polos muskularis mukosa menunjukkan orientasi longitudinal dan serat lapisan otot sirkular dalam terpotong melintang. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin untuk menjawab nomor 2. Jadi kenapa di bagian atas banyak otot rangka dan di bagian bawah banyak otot polos. Jadi pada bagian sepertiga atas itu merupakan otot rangka, kemudian sepertiga media itu otot rangka dan otot polos, sepertiga bawah itu otot polos. Jadi karena faring dan esofagus bagian atas itu digerakkan secara volunter oleh nervus 9 yang menginervasi otot rangka. Kemudian sedangkan untuk otot bagian tengah dan bawah diatur oleh otot polos yang digerakkan secara involunter oleh nervus 10 parasimpatis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, izin menjawab untuk yang pertanyaan dari saudara Asma, inervasi dari sepertiga atas dan sepertiga bawah esofagus. Nah, sabut-sabut otot lurik di pars superior esofagus berasal dari arcus branchialis dan dipersarfi oleh efferens brachialis dari esofagus. Nah, sabut-sabut otot polos dipersarfi oleh komponen pars parasimpaticum, divisi autonomika sistem nervosum perifer, endocrine, visceral, dan nervus vagus. Nah, ini merupakan serabut-serabut preganglioner yang bersinap di dalam plexus mesentericum dan submukosa sistema nervosum intericum di dinding esofagus. Mungkin bisa next. Nah, untuk nervusnya itu lebih jelasnya itu yang pertama untuk sepertiga atas itu yang terdiri dari otot rangka itu
dinervasi oleh nervus glossopharyngeus atau nervus 9. Nah, ternyata sepertiga media itu di mana terdiri dari otot rangka dan otot polos dinervasi oleh nervus vagus parasimpatis dan nervus 10. Dan sedangkan sepertiga bawah, yaitu yang terdiri dari otot polos, itu dipersarafi oleh nervus vagus parasimpatis, nervus 10. Mungkin bisa next. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijawab oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saya. Pertanyaan dari Dr. Rosa, yaitu struktur yang membentuk upper dan lower esophageal sphincter. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas yaitu upper esophagus sphincter atau OS yang terletak di antara faring dan esophagus cervical. Nah, peran fisiologis dari sphincter ini adalah untuk melindungi dari reflux makanan ke saluran udara serta mencegah masuknya udara ke dalam saluran pencernaan. Upper esophagus sphincter ini adalah struktur muskulocartilaginous dengan dinding anteriornya yang dibentuk oleh seluruh permukaan posterior tulang rawan cricoid dan otot arytenoid dan interarytenoid di bagian atas. Sedangkan pada bagian posterior dan lateral, otot chrysopharyngeus atau CP adalah komponen definitif dari upper esophagus sphincter. Next. Selanjutnya untuk lower esophagus sphincter atau LES. Nah, pada bagian bawah esophagus sekitar 5 cm di atas lambung terdapat otot sirkuler yang dinamakan sphincter gastroesophageal. Secara anatomis tidak ada bedanya dengan esophagus pada bagian lain, tapi secara fisiologis tetap berkontraksi secara tonik. Akan tetapi bila gelombang peristaltik menelan berjalan sepanjang esophagus, maka relaksasi reseptif melemaskan sphincter dan memungkinkan adanya makanan yang ditelan didorong dengan mudah masuk ke dalam lambung. Kemudian fungsi utama dari sphincter gastroesophageal ini adalah untuk mencegah reflux isi lambung ke bagian atas esophagus. Isi lambung sangat asam dan mengandung banyak enzim proteolitik dan mukosa esophagus, di mana tidak mampu menahan pengaruh pencernaan sekret lambung dalam jangka waktu yang lama. Next. Kemudian ini adalah histologi dari lower esophagus sphincter, di mana yang pertama ada pada nomor 1 terdapat epitel berlapis gepeng, kemudian pada bawahnya itu ada lamina propria atau pada esophagus, kemudian yang ketiga ada kelenjar kardia esophagus, kemudian ada ductus excretorius, kemudian ada muscularis mucosa pada esophagus, kemudian pada bawahnya lagi ada ductus excretorius, kemudian ada kelenjar esophagus propria, selanjutnya ada submukosa dan muscularis externa pada esophagus. Sekian jawaban dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada kelompok 2. Baik, bisa dilanjutkan ke kelompok 3 ya. Lanjut ke kelompok 3, monggo. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 3, yaitu yang pertama, jelaskan mengapa normal flora di rongga mulut bisa berubah menjadi mikroorganisme patogen yang bisa menyebabkan penyakit di saluran pencernaan.
Bakteri pada rongga mulut itu dapat menjadi patogen ketika apabila jumlahnya sudah melebihi jumlah normal dalam tubuh. Yang kedua ada faktor predisposisi, yaitu seperti kebersihan mulut yang rendah. Bakteri rongga mulut dapat masuk ke dalam aliran darah melalui gigi yang berlubang, karies gigi, dan gusi yang berdarah sehingga terjadi bakterinya. Flora normal tidak dapat menimbulkan penyakit selama keadaan lingkungan dan lokasi di hidup tidak berubah. Apabila terjadi sesuatu perlakuan yang merusak lingkungan tempat hidup normal flora, maka akan menyebabkan normal flora menjadi patogen. Serta penggunaan antibiotik yang irasional diduga sebagai penyebab utama resistensi antibiotik. Selanjutnya yang nomor 2 ini, apakah ada efek dari ada atau tidaknya normal flora di cavum oris, faring, dan esophagus sebagai sistem imunitas. Apabila tidak ada, apakah flora normal tetap dikatakan sebagai sistem imun? Nah, ini terjadi ada efek yaitu adanya efek untuk sistem imunitas, contohnya pada bakteri asam laktat yang terdapat pada cavum oris yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan antimikroba, mengatur respon imun host, dan menghalangi pertumbuhan bakteri patogen. Jadi keberadaan bal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan oral dan mencegah terjadinya penyakit periodontal. Nah, selanjutnya apa yang terjadi pada tubuh apabila komponen imunitas saliva terganggu? Yaitu komponen imunitas yang terdapat di saliva adalah imunoglobulin A. Fungsi dari imunoglobulin A adalah untuk menetralkan racun dan bakteri pada permukaan mukosa. Sehingga ketika imunoglobulin A ini terganggu, maka pertahanan yang ada dalam cavum oris, khususnya saliva, juga akan ikut terganggu. Sekian jawaban dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Mungkin dari dokter, mungkin ada yang ada sesuatu yang ingin ditambahkan, dokter? Coba sih diterangkan pakai kalimatnya sendiri. Kenapa kok normal flora di rongga mulut tuh bisa berubah menjadi patogen? Nggak pakai baca, coba diterangin sendiri pakai kalimat jelaskan sendiri. tanpa baca coba. Bahasanya pasti beda. Siapa tadi? Andini tah? Enggak, dokter. Ayo. Yang saya tahu itu kenapa bisa berubah menjadi patogen itu ketika misalnya ini ada bakteri yang masuk ke mulut melewati seperti karies atau gigi berlubang. Nah, tetapi jumlahnya itu lebih banyak daripada normal flora, sehingga normal flora, komponen dari normal floranya ini kalah oleh bakteri patogen. Nah, kan di dalam tubuh ini juga perlu keseimbangan antara normal flora dan patogen. Nah, ketika normal floranya ini juga lebih banyak, maka keseimbangan ini jadi terganggu, jadi tidak baik untuk tubuh. Gitu, dokter. Kayaknya nggak pas deh. Gimana terus? Ada dari anggota kelompok lain yang mau bantu mungkin? Ya, dibantu coba. Nah, kan kalau nggak baca jadi enak ya, jadi ketahuan bahwa oh ternyata pemahamannya keliru. Ya, jadi kok bisa itu mikroorganisme yang memang rumahnya di situ, diem-diem aja di situ, nggak ngapa-ngapain, nggak membuat kerusakan apa-apa pada hostnya, kok bisa jadi bikin penyakit gitu. Apa yang terjadi di sana? Saya izin menjawab lagi nggak, dokter? Mungkin misalnya bakteri itu kan kerjanya itu pada pH tertentu. Misalnya kalau ada perubahan pH karena adanya perubahan suhu pada tubuh, itu menjadi bakteri menjadi patogen, yang normal flora menjadi patogen. Seperti itu, dokter.
Cuman perubahan pH aja. Perubahan pH dan perubahan suhu. Suhu dan pH aja. Mungkin izin membantu dokter. Iya. Kalau menurut saya dokter ya, bukan hanya perubahan pH serta suhu yang berubah, tapi keseluruhan lingkungannya. Jadi ketika suatu normal flora itu terdapat entah itu di kafum oris ataupun itu di gastrointestinal seperti contohnya di usus, kalau seumpama normal flora tadi terdapat di area yang salah atau bukan di area yang semestinya, contohnya Escherichia coli itu kan merupakan normal flora yang terdapat pada intestin ya. Kalau seumpama ini terdapat di area yang salah seperti di vesika urinari, itu akan menimbulkan suatu infeksi dokter. Sehingga yang awalnya normal flora di tempat intestin menjadi suatu patogen di area vesika urinaria begitu dokter. Oke. Jadi sebenarnya secara garis besar normal flora itu kalau misalnya nggak ada di tempatnya bisa menyebabkan infeksi di tempat lain ya. Terus yang tadi pH, suhu itu sebenarnya apa ya? Komponen apa dari lingkungan, saya gimana ya ngomongnya ya? pH, suhu, kelembapan itu sebenarnya fungsinya apa sih di dalam rongga mulut dan tempat-tempat lain di tubuhnya manusia? Dia berfungsi untuk menjaga apa? Izin jawab dokter. Iya. Beberapa itu ada yang bersifat untuk mengaktifkan suatu enzim yang terdapat pada organ tersebut dokter. Contohnya di gaster itu kan ada enzim pepsin ya, yang dimana pepsin awalnya itu pepsinogen, yang dimana harus diaktifkan ketika pH-nya itu harus sangatlah asam, sehingga di organ tersebut terdapatlah suatu HCl yang dimana dihasilkan oleh si sel parietal gitu dokter. Sorry, saya langsung jawab aja. Jadi sebenarnya kenapa kok bisa terjadi infeksi dari dari normal flora itu disebabkan karena sebenarnya udah benar ya arahnya tadi ya, ada perubahan dari pH, perubahan dari suhu. Jadi mikroba itu hanya bisa menyebabkan terjadinya infeksi apabila ada normal defense dari hostnya itu yang tidak intak. Ya, yang tidak intak tuh kayak yang tadi ada perubahan suhu, ada perubahan kelembapan, ada perubahan pH, mungkin pH-nya naik turun sehingga menyebabkan normal flora mungkin yang jumlahnya awalnya cuma segitu-segitu aja, tiba-tiba ada yang langsung tumbuh kembangnya sangat tinggi gitu sehingga dia bisa mengusir normal flora sehingga terjadilah infeksi-infeksi yang disebabkan karena normal flora, di mana nanti dia akan berubah menjadi patogen yang oportunistik seperti itu. Secara garis besar seperti itu, ya. Oke, makanya saya ngelarang kalian bikin presentasi dalam kalimat cerita itu supaya kami dosen ya bisa ngerti sebenarnya kalian pemahamannya sampai mana. Baik, silahkan dilanjutkan. Kelompok berapa tadi? 1, 2, 3. Kelompok 4 ya sekarang ya? Baik, ingin melanjutkan. Selanjutnya adalah info keempat dari kelompok 4. Monggo waktu dan layar kami persilahkan. Baik, kami dari perwakilan kelompok 4 izin menjawab pertanyaan yang telah diberikan ketika pleno kemarin. Untuk pertanyaan yang pertama dari Dewi Fauza, apakah enzim amilase hanya bekerja pada kafum oris? Jawabannya tidak. Dikarenakan enzim amilase ini juga akan bekerja pada usus halus, yang mana
enzim amilase pada usus halus itu disebut dengan alfa amilase pankreas. Kenapa dinamakan pankreas? Padahal bekerjanya di usus halus dikarenakan enzim amilase yang bekerja di usus halus ini itu hasil sekresi atau disekresikan oleh pankreas. Makanya dinamakan alfa amilase pankreas. Kemudian dari pankreas enzim ini tuh disalurkan ke duodenum melalui ductus pankreaticus, baik itu ductus Wirsung maupun Santorini. Setelah itu di usus halus enzim alfa amilase pankreas ini dia akan bekerja memecah karbon menjadi polisakarida dan maltosa. Ya, sekian. Untuk yang nomor selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan saja untuk pertanyaan yang nomor 2 pada kondisi rongga mulut yang seperti bagaimana proses metabolisme karbohidrat bisa berjalan dengan baik. Jadi, di rongga mulut itu ketika ia memiliki jumlah rata-rata sekresi saliva dalam satu hari itu sekitar 1000 sampai dengan 1500 ml. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi pada pencernaan karbohidrat di usus bila tidak ada enzim amilase pankreas? Jadi perlu kita ketahui, tadi sudah dijelaskan bahwa enzim amilase ini berfungsi untuk menyederhanakan karbohidrat. Lalu setelah makanan itu tertelan, lalu enzim amilase pankreas ini bekerja, maka karbohidrat yang telah disederhanakan di cavum oris itu akan disederhanakan lagi di usus. Jadi apabila tidak enzim amilase di pankreas itu tidak bekerja atau tidak ada, maka karbohidrat tersebut tentu tidak akan terurai dengan sempurna. Dikarenakan pencernaan di usus halus, terutama duodenum, itu merupakan tempat utama pencernaan enzimatis dan merupakan tempat penyerapan yang paling efisien. Jadi pankreas tidak bekerja dengan baik jika tidak ada enzim amilase. Maka kemudian akan mempengaruhi kerja dari organ pankreas yang mana ia akan mengganggu proses produksi insulin yang kemudian dapat mengakibatkan diabetes. Untuk pertanyaan yang nomor 4, apa yang terjadi pada pencernaan lemak bila tidak ada enzim lipase pada pankreas? Jadi enzim lipase pankreas memiliki fungsi untuk pensinyalan hidrolisis trigliserida menjadi monogliserida dan asam lemak bebas. Yang mana tujuannya itu untuk memecah lemak dalam makanan agar menjadi lebih mudah dicerna dan diabsorpsi. Lalu ketika pankreas mengalami kerusakan sehingga enzim ini jumlahnya menurun, maka proses pencernaan lemak yang ada di usus itu akan terjadi sangat amat lambat. Baik, sekian dari kelompok 4. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari kelompok 4. Dari dokter, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, mungkin bisa dilanjutkan dulu nggih. Oh nggih dokter. Dilanjutkan ke LO5. Oh, yang mapping. Monggo waktu dan layar kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Dr. Rahma. Di sini pada pencernaan amilase mulut untuk disakarida dan seterusnya menyebabkan bau mulut. Mengapa demikian? Bau apa yang tercium dalam kondisi ini? Jadi kan pada proses penguraian karbohidrat itu di dalam rongga mulut dibantu oleh enzim amilase. Nah, enzim amilase ini mengeluarkan gas. Jadi gas tersebut yang menimbulkan bau busuk pada mulut. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan untuk jawab pertanyaan dari Dr. Rahma, yaitu nomor 2, mengapa arah panas dari inflamasi menuju ini tidak mampu membunuh kuman. Nah, yang pertama yaitu inflamasi itu sendiri adalah salah satu bentuk pertahanan tubuh untuk melawan organisme atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, apabila pada tubuh itu proses perlawanan dengan organisme tersebut, maka sistem imun pada tubuh akan bekerja. Nah, yaitu dengan diaktifkannya sistem imun innate atau non-spesifik yang terlebih dahulu. Nah, apabila sistem imun yang non-spesifik itu gagal untuk melawan mikroorganisme, maka akan diaktifkan sistem imun yang spesifik. Dan apabila dari kedua sistem imun tersebut gagal untuk melawan mikroorganisme dari luar tubuh itu, maka akan terjadi infeksi atau peradangan pada dalam tubuh. Untuk nomor 3 yaitu apa saja mediator inflamasi yang menyebabkan penumpukan neutrofil. Nah, mengapa neutrofil dan bukan limfosit atau makrofag? Itu makrofag adalah sel yang ada di dalam jaringan yang berfungsi untuk memakan dan menghancurkan benda asing. Untuk limfosit sendiri itu adalah sel yang memulai respon imun atau sel penyaji antigen atau sel APC. Kemudian sedangkan untuk sel neutrofil yang ada di sirkulasi itu adalah sel fagosit yang direkrut dengan cepat melalui proses peradangan. Dengan adanya mediator inflamasi yang terdiri dari beberapa macam, maksudnya tanda-tanda inflamasi yaitu dolor atau nyeri, kalor atau panas, kemudian rubor, kemerahan, dan juga tumor pembekaan, di mana rubor dan tumor ini adalah hasil dari proses peradangan. Maka dari itu terjadilah penumpukan neutrofil yang akan mengakibatkan terbentuknya abses atau adanya nanah. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Angga, yaitu terdapat diagram NaCl, kemudian ada panah hipertonis. Jadi jelaskan lebih lanjut NaCl yang bagaimana yang hipertonis. Jadi karena adanya kandungan natrium, maka air garam itu bersifat hipertonis dibandingkan dengan cairan yang berada di dalam mulut. Maka akan menyerap air dari sel sehingga akan menyebabkan air yang ada di sekitar sel itu akan keluar bercampur dengan air garam yang untuk berkumur tersebut sehingga edemanya itu akan berkurang. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan berikutnya dari Dr. Saria. Bagaimana berkumur dengan air garam bisa membuat bengkak di gusi kempes? Jadi, air garam itu mengandung natrium dan klorida. Jadi, karena adanya kandungan natrium, garam bersifat hipertonis dibandingkan dengan cairan di dalam sel-sel penyusun gingiva. Jadi, natrium itu membuat densitas cairan itu lebih tinggi dari yang di intrasel, maka akan mengikat air yang ada di intrasel sehingga menyebabkan air itu keluar melalui membran yang disebut dengan proses osmosis. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oh, mohon maaf, masih ada pertanyaan tambahan dari Haji.
Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Hajib Iqbal, yaitu apa yang dimaksud dari afinitas. Untuk afinitas sendiri itu merupakan daya ikat atau kekuatan ikat antara antigen dan antibodi. Contohnya seperti apabila di dalam sel atau dalam darah itu terdapat antigen, kemudian antibodi yang memiliki afinitas tinggi atau daya ikat yang kuat itu akan dapat membentuk kompleks antigen atau antibodi atau yang disebut kompleks imun dengan lebih cepat, atau bisa dikatakan antibodi dengan afinitas yang tinggi itu dapat menangkap atau menempel antigen dengan lebih cepat dibandingkan dengan antibodi yang memiliki afinitas yang lebih rendah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari kelompok 5. Selanjutnya mungkin dari para dokter bisa, kalau ada feedback, monggo. Coba ditampilkan jawabannya yang tadi, Dek, yang untuk jawabannya mapping kasus. Pertanyaannya Dr. Angga sama pertanyaan saya. Oke, Dr. Angga mau menanggapi barangkali? Masih di ruangan enggak sih? Dr. Angga? Baiklah. Oke, saya mau tanya. Jadi, edemnya bisa kempes karena cairannya ketarik sama air garam yang bersifat, mana tadi ya, hipertonis. Gitu. Iya, dokter. Ya. Airnya tertarik dari tadi. Airnya akan terangga tuh ya. Nah, air yang diserap dari sel nanti akan bercampur dengan air garam. Jadi dari sel airnya itu nanti akan langsung nyampur sama air garam yang ada di dalam rongga mulut. Seperti itu? Airnya akan langsung keluar ke rongga mulut. Airnya harus melewati membran dulu, dokter, membran dari selnya. Oh, lah kan ini kumurnya di dalam rongga mulut, bukan dimasukkan, disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Terus gimana caranya dia menarik cairan dari dalam sel? Satu. Yang kedua, kalaupun airnya ditarik dari dalam sel, jalurnya cairan itu loh, keseimbangan cairan dan elektrolit, ya memang masih blok depan sih. Kalau air sampai keluar dari dalam sel, dia keluarnya kemana? Apakah langsung ke luar, ke dalam rongga mulut? Atau kemana? Atau ke pembuluh darah? Airnya akan berikatan dengan garam, dok. Langsung berikatan dengan garam. Nah ya, sebelum berikatan dengan garam, garamnya itu berarti di mana? Di permukaan sel mukosa mulut. Di permukaan sel mukosa. Oke. Berarti kan ada garam, ada mukosa, ada sel yang lagi bengkak, gitu kan ya? Airnya langsung bisa melintasi mukosa, terus langsung berikatan sama garam. Kah? Mohon maaf, dokter, masih kurang tahu. Oke, saya tanya yang lain deh. Proses penyerapan cairan habis dari dia diserap di dalam usus, terus dia jalannya kemana? Cairan dan nutrisi itu sebelum mencapai sel, ceritanya seperti apa? Kan kita mengkonsumsi cairan, kalaupun ditelan nanti dia akan diabsorpsi di sebagian besar di intestinum tenum. Terus habis diserap
cairannya dan nutrisi-nutrisinya kemana? Ke aliran darah, Dok. Terus dari aliran darah kemana lagi? Oh, ayo Dek. Habis dari darah itu cairan dan darah-darahnya dan komponennya ada di dalam darah mencapai sel itu ceritanya gimana? Oke. Sepertinya melalui endotel, Dok. Nah, kan akan terjadi proses difusi. Ya, entah difusi yang aktif pasif atau yang terfasilitasi sehingga airnya bisa masuk ke dalam sel. Ya, jadi ketika kita berkumur dengan sesuatu yang sifatnya hipertonis, itu ini kan di rongga mulut ya, Dek, ya, bukan disuntikkan langsung ke dalam aliran darah. Ya, yang nanti akan dipelajari lebih dalam di urinari dan KJEAB, rongga yang isinya cairan itu nanti ada yang namanya intralular yang di dalam sel ya, intravaskuler yang di dalam vaskuler, kemudian di antara dua rongga itu nanti akan ada rongga ketiga yang namanya rongga interstisial. Ya, jadi kalau kita berkumur dengan air garam, sifatnya memang hipertonis, tapi sel ya air yang nanti akan tertarik keluar karena sifat hipertonisnya itu bukan air dari dalam sel-sel yang ada di dalamnya mukosa rongga mulut, tapi yang ketarik itu air-air dari apa? Ini kumur sama air garam ini pas zaman COVID kemarin juga dijadikan salah satu apa ya? Salah satu solusi untuk menjaga higienitas rongga mulut loh. Kira-kira kenapa? Yang mau dimatikan ketika kita berkumur dengan air garam itu apa? Karena kalau seperti ini berarti yang mati sel-selnya adalah sel-sel dari hostnya sendiri itu artinya. Karena selnya dehidrasi, airnya ditarikin semua. Yang harusnya dimatikan apa? Sel bakterinya. Sel bakterinya. Jadi, yang airnya tertarik sama sifat hipertonisitas dari garam berkonsentrasi tinggi dalam kumuran itu adalah sel dari bakteri. Kalau sel dari bakteri dibikin dehidrasi, lama-lama dia akan lisis ya, nanti lama-lama akan pecah sehingga bakterinya akan mati. Harapannya seperti itu. Jadi yang tertarik airnya bukan sel hostnya. Jadi yang bikin edemnya berkurang juga bukan kumuran dari air garam. Gitu ya, nanti mapping kasusnya diperbaiki lagi. Makanya kemarin Dokter Angga sama saya pas nanyanya sama, soalnya kemarin nulisnya gitu.
kumur dengan air garam, kemudian bikin air di dalam selnya tertarik karena dia hipertonis, akibatnya bengkaknya kempes. Padahal sebenarnya yang tertarik adalah air dari bakterinya, cairan dari bakterinya gitu. Bisa dimengerti ya? Halo? Iya, dokter. Iya, dokter. Ya wis. Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sekalian mengenai skenario 1? Ya wes, ini sudah 15.45 ya. Kalian mau langsung persamaan persepsi sekarang atau kita jadwalkan entah kapan? Izin menjawab, dokter. Iya. Mungkin karena untuk selanjutnya itu jadwalnya padat, mungkin bisa sekarang ya, dokter. Oke. Baik, saya lanjut persamaan persepsi ya. Sebenarnya sih tadi sebagian sudah dipresentasikan oleh teman-teman. Saya meng-highlight beberapa hal aja. Jadi yang terjadi pada anak ini memang impaksi dari molar 3. Impaksi sendiri adalah namanya IM itu dia gagal atau tidak bisa tumbuh, jadi gagal erupsi. Yang memang kejadian terbanyaknya di molar 3, rahang baik rahang atas atau rahang bawah, sama caninus atau gigi taring, rahang atas yang sering gingsul itu ya dek ya. Cuman karena molar 3 ini adalah yang paling terakhir tumbuh, maka angka kejadiannya lebih sering dibandingkan gigi-gigi yang lain untuk peristiwa impaksi ini. Terus kenapa bisa terjadi gejala-gejala yang ada di atas? Karena nanti akan ada mekanisme inflamasi ya, baik nanti ini impaksinya gagal tumbuhnya itu gagal tumbuh yang total, dia benar-benar tidak bisa keluar giginya, atau yang banyak menyebabkan inflamasi sebenarnya adalah peristiwa giginya erupsi sebagian. Jadi sebagian berhasil mendorong gusi, sebagian lagi masih tertanam di dalam gusi. Akibatnya nanti akan jadi flap, terus terjadi timbunan makanan gitu ya. Terus nanti terjadi inflamasi di situ, nanti akan ada gejala-gejala tumor dolor rubor fungsiosa itu. Gitu. Kemudian fungsi dari vitamin C di sini saya coba masukkan keanekaragaman, agak menyinggung keanekaragaman hayati, jadi nggak cuma obat-obatan aja. Vitamin C di sini karena sariawan itu di masyarakat kayaknya dipercaya kalau sariawan itu akibat kekurangan dari vitamin C, sehingga dipercaya tablet hisa vitamin C itu adalah salah satu cara untuk mengobati sariawan. Padahal nggak sepenuhnya benar ya. Memang kalau kekurangan vitamin C itu nanti akan menyebabkan produksi dari kolagen yang menyusun jaringan ikat di mukosa itu nanti akan berkurang, sehingga kalau sudah terjadi luka di sana nutupnya akan lebih lama, sehingga kalau misalnya ditambah asupan vitamin C nanti bisa membantu penyembuhan lebih cepat ya. Kemudian ada juga yang kejadian dari stomatitis atau sariawan berulang itu disebabkan karena banyaknya neutrofil yang ada di jaringan sekitar tempat sariawannya itu. Nah, neutrofil yang berlebihan ini nanti akan bisa menyebabkan adanya jejas pada jaringan atau pada membran mukosa. Ini disebabkan karena neutrofil sendiri ini nanti akan memproduksi superoksida. Terus dia juga akan melepas granula-granula yang sitotoksik, jadi toksik terhadap sel yang ada di sekitar situ ya, akibatnya terjadilah jejas. Nah, karena
neutrofil yang jumlahnya banyak ini akan menghasilkan superoksida radikal bebas itu, maka kadar antioksidan pada pasien dengan stomatitis berulang ini akan berkurang ya, sehingga asupan vitamin C dari luar ini nanti akan membantu antioksidan untuk menetralisir superoksida yang tadi dihasilkan oleh neutrofil itu tadi. Terus apa ya, di kehidupan normal sendiri juga sebenarnya vitamin C atau ascorbat ini juga memiliki fungsi untuk menginduksi adanya apoptosis dari neutrofil, sehingga kalau misalnya ada defisiensi dari vitamin C, maka neutrofil itu tidak akan apoptosis secara normal, sehingga tetap akan numpuk di sana ya, sehingga tadi itu superoksidanya akan makin banyak dibentuk, sehingga akan tetap terjadi jejas jaringan di situ, sehingga vitamin C bisa membantu untuk menetralisir neutrofil yang berlebihan itu tadi. Kemudian fungsi dari kumur air garam ini tadi sudah sedikit saya singgung ya, bahwa dia akan menyebabkan lisis dari sel-sel bakteri. Kenapa? Karena dia hipertonis, sehingga cairan yang ada di bakteri itu nanti akan ditarik ke lingkungan yang lebih hipertonis, sehingga selnya nanti akan mengkerut, terus lama-lama akan pecah. Ya, tapi kumur dari air garam ini nanti juga tidak akan mengganggu keseimbangan di rongga mulut ini ya, karena sebenarnya dia tetap cairan yang isotonis kalau dibandingkan dengan pH atau apa ya, lingkungan normal yang ada di mukosa membran di rongga mulut, sehingga kumur dengan air garam ini itu relatif aman terhadap mukosa dari rongga mulut gitu. Jadi yang pecah itu adalah sel dari bakterinya, bukan sel-sel dari host dari manusianya. Ini struktur anatomi mestinya sudah dibicarakan panjang lebar sama dokter Dia. Ada rongga mulut ya, disebut juga rongga bukal atau rongga oral, dibentuk oleh pipi atau bukal di kiri kanan, ada palatum, ada lidah. Lalu habis itu bukal ini memiliki otot-otot businator atau otot-otot pengunyah yang nanti akan berakhir di labia sini, di bibir atau di labia. Kemudian ini rongga mulut atau vestibulum oris ini ruangnya dibatasi oleh pipi dan oleh bibir, lalu ada palatum di atas. Ini memisahkan rongga mulut dan rongga hidung, sehingga kita mungkin untuk mengunyah dan bernafas secara bersamaan. Lalu di tengah ini ada uvula yang nanti bersama dengan palatum mol ini nanti ketika gerakan menelan akan menutup nasofaring, sehingga makanan tidak akan masuk ke rongga hidung yang di atas ini. Lalu ada dua arkus di sini, yang di depan ini ada arkus palatoglossus, yang di belakang ada arkus palatofaring. Nah, di antara dua arkus ini ada tonsil, namanya tonsila palatina. Ada 3 tonsil yang mengandung banyak jaringan limfoid ya. Di sekitar sini ada tonsila palatina, tonsila faringea ada di belakang, sama saya satu lagi lupa. Ini nanti dilihat di slide dokter Dia ya. Tuh. Terus ini adalah fungsi dari mulut. Jadi fungsi primernya adalah untuk makan ya. Makan, mencerna makanan, kemudian merasakan rasa makanan, terus habis itu mentransfer makanan dalam bentuk bolus ke esofagus dengan cara menelan. Lalu rongga mulut ini juga memiliki fungsi untuk berbicara sama untuk fungsi sosial, yaitu dengan menampilkan ekspresi seperti tersenyum sama ekspresi-ekspresi yang lain. Kalau ini adalah fungsi dari saliva. Fungsi dari saliva diantaranya adalah untuk menelan, untuk merasakan makanan, karena nanti akan menstimulasi taste bud ya. Lalu ada fungsi-fungsi digestif karena dia mengandung enzim-enzim. Lalu ada untuk menjaga higienitas dari rongga mulut dengan cara membersihkan, sama mengandung ini ada fungsi protektif karena ada imunoglobulinnya juga di dalam saliva. Kemudian juga berfungsi ketika berbicara, karena kalau kita mulut kering juga
artikulasi dalam berbicara juga nggak jelas nanti. Ada fungsi ekskretori karena beberapa obat, beberapa toksin itu nanti akan diekskresikan melalui saliva. Regulasi dari suhu tubuh ini fungsi saliva tapi bukan pada manusia ya. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk meregulasi salah satu regulator dari keseimbangan cairan dan asam basa, di mana kalau produksi salivanya kurang, maka mulut akan kering, nanti dia akan memicu refleks haus sehingga nanti hausnya nanti akan minum begitu. Ini penjelasannya, harus nanti dibaca. Ini ada di fisiologi. Penjelasan dari fungsi-fungsi yang di atas tadi, komposisi saliva. Nah, ini untuk mappingnya. Ini kalau pada pasien ini kelihatannya ada yang erupsi parsial. Jadi sebagian berhasil menekan gusi ke atas, sebagian lagi tertanam ya. Karena dia parsial, maka yang berhasil menekan gusi ke atas ini di antara gigi enamelnya ini sama gusinya ini nanti akan membentuk rongga atau membentuk flap di sini ya, di mana flapnya ini nanti rawan terjadi tumpukan makanan, kemudian di situ kalau sudah ada tumpukan makanan, sisa-sisa makanan di sini, maka akan tumbuh bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut nanti akan tumbuh di flapnya ini tadi. Nah, kalau sudah ada pertumbuhan bakteri, maka akan terjadi inflamasi, di mana salah satu tandanya adalah edem atau bengkak. Kalau dia bengkak, maka flapnya ini akan makin tertutup ya, sehingga debris yang ada di sini makin nggak bisa keluar dan bakterinya akan makin senang sekali tumbuh di dalam sini. Ya, terus habis itu ini secara garis besar terjadi pembentukan kantong atau flap itu tadi, ditambah dengan adanya oral hygiene yang nggak adekuat, biasanya karena sudah sakit ya Dek ya, jadi makin malas untuk sikat gigi, terus habis itu makin malas ke dokter gigi, jadi ada inadequate dari oral hygiene, lalu habis itu ada retensi dari plak, karena ke dokter gigi masih belum jadi kebiasaan bagi orang Indonesia ya, jadi ada retensi dari plak. Lalu ada trauma yang terus-menerus, terutama kalau si gigi ini di depannya kan mestinya ada gigi lain. Nah, ini menumbuk ke depan. Jadi ada trauma yang terus-menerus di lokasi impaksi itu. Terus ada retensi dari debris yang dilanjutkan dengan infeksi dari gingiva di sekitarnya gigi. Plus karena orangnya juga nggak mau makan, males minum, tidak menjaga kebersihan, maka akan ada imunitas yang turun, sehingga terjadilah infeksi di sekitar gigi yang namanya perikoronitis. Tanda-tandanya nanti ada edem dari flapnya itu tadi, plaknya makin banyak, food debrisnya tambah ngumpul di situ. Kalau sudah ada debris di situ, maka akan ada enzim-enzim yang memang datang untuk menguraikan makanan-makanan di situ. Terus bakteri-bakterinya tumbuh nanti akan mengeluarkan toksin. Bakterinya sendiri nanti akan dikenali sebagai antigen-antigen asing. Nah, terjadinya ini nanti akan menyebabkan infeksinya makin parah. Kalau infeksinya makin parah, nanti akan timbul yang namanya fungsiolesa ya, dengan yang ditandai dengan disfagianya ini, sudah males makan dia. Terus kalau misalnya nanti infeksinya makin berkelanjutan, maka edemnya nanti nggak cuma di sekitar gingivanya, tapi dia juga bisa menyebar ke facial, ke wajahnya. Karena sudah edem, dia akan menekan otot-otot yang ada di sana, lama-lama akan terjadi stiffness atau kaku dari rahangnya, susah gerak gitu. Terus lama-lama kalau dibiarkan ya bakterinya nanti akan masuk ke aliran darah, jadi pireksia, mulai demam. Kemudian debrisnya nanti akan membentuk pus di sini. Kemudian kumpulan-kumpulan pus ini nanti akan menjadi abses ya. Jadi perikoronitis itu kalau misalnya tidak ditangani, nanti lama-lama akan menjadi
abses di gingiva. Itu ceritanya seperti itu. Saya tidak meminta Anda bisa mendiagnosis perikoronitis, periodontitis atau impaksinya sih. Yang ditekankan di sini karena kalian masih blok fisiologis, sebenarnya saya cuma mau ngangkat si gigi terakhir ini memang rawan untuk menyebabkan inflamasi dengan cerita yang seperti di atas ini, gitu ya. Ini sudah diceritakan di mapping konsep tadi. Jadi ada soft tissue injury, nanti akan memicu kaskade pembekuan darah di sini ya. Kalau kalian masih ingat ada faktor 1 sampai faktor 12 itu. Plus ada damage endothel dari luka itu tadi, gigi yang keluar dari gusi itu jadi akan menyebabkan luka ya, ada endothelial damage, nanti akan memicu aktivasi dari neutrofil, sudah nanti akan menyebabkan lama-lama bisa nekrosis jaringannya. Ini ceritanya inflamasi, jadi inflamasi nggak cuma disebabkan karena luka, dimana pada kasus ini memang karena luka ya, tapi juga bisa disebabkan karena ada insufisiensi dari arteri, ada tekanan yang cukup lama di satu tempat tertentu, ada kondisi-kondisi yang memang memicu chronic inflammation itu kayak diabetes, obesitas, itu tubuh berada dalam state inflammatory state itu dalam waktu yang panjang dan lama gitu. Kemudian ini adalah faktor yang memperparah inflamasi kayak ada aging, terus hipoksi, infeksi yang lain, ada injury iskemik sama ini obesitas ini tadi, terjadilah akut sama kronis. Kalau yang akut nanti akan terjadi healing, yang kronis ini gagal healing, nanti prosesnya akan terus muter seperti ini ya sampai terjadi proses yang kronis gitu. Ini mappingnya periodontitis, nanti kalian bisa baca di bawah sini sih intinya kenapa bisa terjadi infeksi. Karena yang pertama ada ketidakseimbangan yang merusak lapisan ini barrier pertamanya, yaitu berupa biofilm. Biofilm ini adalah barrier pertama yang ada di jaringan periodontal. Ini isinya bakteri-bakteri ini ya, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter. Nggak bisa baca ininya saya, yang bisa baca dengan baik Pak Rio mungkin ya. Ini terjadi kerusakan sehingga bakterinya bisa masuk. Nah, bakteri masuk itu nanti akan berupa lipopolisakarida ini. Lipopolisakarida ini nanti akan dikenali sebagai antigen asing oleh toll-like receptor, di mana nanti toll-like receptor ini akan dibantu oleh NF-κB, nanti akan mengeluarkan mediator-mediator inflamasi kalau sudah tempel antara lipopolisakarida sama toll-like receptor ini. Nanti akan mengeluarkan mediator-mediator inflamasi yang nanti akan membuat gejala-gejala inflamasinya itu tadi. Terus di sisi lain lipopolisakarida ini nanti akan memicu matriks metaloprotein yang ada di jaringan gingiva ini untuk diproduksi. Nah, kalau dia MMP-nya sudah diproduksi, maka dia akan memicu terjadinya kerusakan dari jaringan ikat di sekitar gingiva, sehingga mulai kelihatan gusinya mulai turun seperti itu. Lalu adanya jejak pada jaringan ini nanti akan memanggil neutrofil ya, sehingga akan ada tumpukan neutrofil yang keluar dari pembuluh darah, keluar ke jaringan. Nah, neutrofil ini nanti akan berproliferasi menjadi sel B. Sel B ini nanti akan menghasilkan reseptor ring KL ini. Ring KL ini yang ternyata juga bisa berfungsi sebagai prekursor dari osteoklas. Nah, kalau dia sudah aktif osteoklasnya, maka nanti akan terjadi resorpsi dari tulang. Sehingga kemarin kalian bisa lihat di slide-nya gigi Iva itu kan tulang-tulang yang ada di sekitar gigi yang gigi itu kan tulang itu ya. Giginya itu rapuh terus gampang goyang gitu. Nah, itu karena ada aktivasi dari osteoklas ini tadi. Kemudian dari makrofag ini tadi yang memakan antigen asing ini tadi nanti kan akan teraktivasi sel T ini nanti akan ada sel T helper 17 ya,
Di sini yang dispesifikkan yang T helper 17. Ini kenapa? Karena si T helper 17 ini ternyata nanti memiliki reseptor. Dia juga akan menghasilkan prekursor untuk osteoklas ini juga, sehingga nanti akan memperparah terjadinya resorpsi dari tulang, sehingga terjadilah gambar-gambar mengerikan yang kemarin ada di slide-nya Dr. Gigi Iva itu. Kurang lebih seperti itu. Penjelasannya nanti dibaca di bawah tuh, panjang penjelasannya. Ya. Oke, mapping konsepnya sudah di fisiologi saya kira. Maksud saya seperti ini tadi loh, nukleusnya ya, ini nukleusnya, gambarnya disertakan, jadi nerangkannya itu gampang gitu loh. Ini sama nukleus-nukleus berperan dalam proses menelan. Ini yang tadi saya minta sertakan untuk pertanyaannya Dr. Rahma. Jadi makanan kan dimulai dari preparasi di rongga mulut ya, kemudian dengan bantuan lidah dia akan digiling, dilumatkan gitu, plus ditambah enzim di situ untuk mengecilkan partikel-partikelnya, sehingga nanti ketika saatnya didorong ke esofagus, ini ukurannya akan angkat bersama dengan palatumol sehingga menutup nasofaring, terus nanti dia akan jatuh ke esofagus. Lalu begitu jatuh ke esofagus, nanti di fase faringeal ini epiglotis ini nanti akan menutup, sehingga makanan ini nanti jatuhnya akan ke esofagus dan bukan jatuh ke trakea, sehingga tidak terjadi aspirasi makanan. Terus ini mekanisme inflamasi tadi sudah ini mekanisme inflamasi yang lengkap, cuman sudah dipresentasikan oleh teman Anda. Ini kaskade inflamatori juga sudah. Terus, nah ini ya, kenapa terjadi cardinal sign kalau panas kemerahan tuh karena ada vasodilatasi dari pembuluh darah, karena ada histamin rilis. Pembuluh darahnya vasodilatasi. Nah, vasodilatasi itu menyebabkan memang tampak kemerahan ya di permukaan kulit. Terus karena dia melebar, maka pori-pori yang ada di dalam pembuluh darah itu juga akan melebar. Akibatnya yang keluar nanti komponen-komponen sel-sel imun nanti akan keluar menuju ke lokasi jejasnya itu tadi, kayak neutrofil itu akan keluar ke tempat jejasnya. Masalahnya karena pori-porinya lebih lebar, yang keluar itu nggak cuman sel-sel imunnya, tapi cairannya juga ikut keluar. Akibatnya terjadilah swelling. Jadi cairan dari pembuluh darah nanti akan keluar menuju ke jaringan, tertumpuk di jaringan, sehingga ada edema. Nah, adanya benjolan di tempat yang tidak seharusnya itu namanya tumor, sehingga terjadilah tumor. Ya, tumor ini, edema ini kalau sudah menekan syaraf-syaraf yang ada di sekitarnya, maka akan mulai menimbulkan rasa nyeri sehingga timbul dolor. Nah, kalau sudah ada nyeri, sudah ada bengkak, maka otot itu tidak akan bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, maka timbullah fungsiolesa. Gitu. Oke, dari kasusnya itu ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjut. Ini kayaknya dibaca aja tut anatomi. Saya kira waktu tutorial juga sudah dibicarakan dengan tutor masing-masing ya. Ini gampang aja kok kalau untuk anatomi. Anatomi, histologi juga. Terus nanti dibaca sendiri. Mulut dan esofagus juga. Saya mau ini aja menggarisbawahi yang sphincter itu. Sphincter itu namanya memang sphincter ya, cuman secara anatomis nggak ada struktur yang benar-benar berupa kayak flap gitu loh. Dia hanya kumpulan otot yang melingkar, yang karena memiliki gerak peristaltik maka bisa membuka dan menutup. Di sini ada lower esophageal sphincter, itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian internal sama bagian eksternal, kemudian ada ligamen yang menyatukan bagian internal sama eksternal. Yang bagian internal ini memang berasal dari otot-otot esofagusnya sendiri. Yang bagian eksternal ini berasal dari otot-otot diafragma, bagian krus dari diafragma.
Kemudian di antara bagian internal dan eksternal ini ada ligamen yang mengikat keduanya. Ya. Kemudian karena lower esophageal sphincter ini berkaitan ototnya juga jadi satu sama otot diafragma, maka sebenarnya kurang lebih gerakan buka tutup dari lower esophageal sphincter ini berkaitan dengan gerakan pernafasan. Kenapa? Karena itu tadi, karena diafragma adalah otot utama dari inspirasi. Ya, sehingga kalau misalnya ada masalah di sini ya berarti sphincternya juga ikut bermasalah. Terus untuk mencegah regurgitasi sebenarnya nggak cuman sphincter lower esophageal ini aja yang berperan ya. Ada otot di gaster ini bagian yang horizontal ini juga ketika si sphincter ini mengerut, si otot dari gaster ini akan membentuk flap lagi di bawahnya. Sehingga sebenarnya ada dua mekanisme kenapa tidak terjadi regurgitasi dari isi lambung ke diafragma. Gitu. Oke, ini gas. Jadi ketika kita menelan kan nggak cuma makanan dan air, tapi udara juga ikut masuk ya. Oksigen itu nanti akan diabsorpsi di tubuh karena memang dipergunakan. Nah, sisanya itu nanti bersama dengan bakteri-bakteri yang menguraikan karbohidrat, itu nanti akan membentuk metana, itu nanti akan keluar sebagai flatus. Nanti masuk di fisiologi untuk defekasi. Ini untuk salivary secretion, iya. Kemarin juga kayaknya tidak dipresentasikan. Jadi salivary gland atau glandula salivatorius itu nggak cuma 3 itu aja deh ya. Jadi yang 3 itu adalah glandula salivatorius yang mayor, yang minor, yang kecil-kecil ada lagi. Jadi yang parotid, mandibular, sama sublingual ini cuman glandula salivatorius yang mayor. Yang minor itu ada lagi ya. Jadi nggak cuma 3 glandula salivatorius. Ini bagaimana si saliva diproduksi dan dikeluarkan. Nah, ini yang upper tadi nggak ada gambarnya. Sayang sekali, ini adalah otot-otot yang membentuk upper esophageal sphincter. Ya, makanya saya bilang sebenarnya dinamakan sphincter bukan karena dia memang memiliki flap untuk buka dan menutup, tapi karena dia ada kumpulan otot-otot sirkuler yang memiliki gerakan peristaltik sehingga kayak flap gitu loh. Jadi penamaan sphincternya sendiri itu bukan karena strukturnya, tapi karena dia kumpulan dari otot-otot yang berbentuk melingkar sirkuler sehingga bisa kayak ada gerakan membuka dan menutup. Ini untuk fisiologi peristaltik. Tadi kemarin juga sudah dibahas. Histologi esofagus sama aja. Dah, imunologi ini sama. Mikrobiotanya. Di kumpulan mikrobiota yang ada di rongga mulut. Yang kalau dalam kondisi keseimbangan normal, dia akan baik-baik aja. Tapi kalau misalnya pH-nya terganggu, misalnya ya lagi diet yang berkepanjangan sehingga ada pemecahan karbohidrat dan lemaknya berlebihan terus bikin sisa metabolismenya juga berbeda, maka pertumbuhan dari bakteri yang awalnya normal flora ini bisa berlebihan dan menyebabkan terjadinya patogenesitas, patogen oportunistik. Jadi dia menunggu kesempatan untuk bisa menjadi sesuatu yang patogen. Tapi kalau kondisinya normal-normal aja ya dia akan diam-diam aja di situ, normal-normal aja gitu ya. Karbohidrat, ada amilase di saliva. Kemudian kalau yang lemak dia sebenarnya tidak terlalu banyak dicerna di rongga mulut karena paling banyak di small intestine ya. Jadi hanya sebagian kecil yang dicerna di rongga mulut karena nggak punya lipase di saliva. Dah, kurang lebih itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya?
Mungkin sampun, Dokter. Oke, nanti saya kirimkan filenya. Baik, karena sudah nggak ada yang ditanyakan dan sudah lebih jam akademik juga, saya akhiri dulu untuk pleno 1.2 sore ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Untuk presentasi selanjutnya, minta tolong ya, Dek. Jangan dibaca. Saya maunya kalian ngerti untuk blok diges ini bagaimana proses yang terjadi di pencernaan. Karena itu saya minta tolong untuk kalau presentasi jangan dibaca. Kalian pahami, bikin bagan. Bagus kalau kalian bisa bikin bagan sendiri. Kalau misalnya nggak memang malas bikin bagan sendiri, ya paling nggak yang dipresentasikan adalah bagan atau gambar, tapi kalian bisa menjelaskan, bukan membaca kalimat. Ya, saya minta tolong itu aja.